Allah saya cari kemana-mana ternyata jenengan di sini. Oh iya, mumpung kosong tadi Ustazah, jadi cari bahan untuk pembelajaran. Oh begitu. Iya. Terus Yuni bisa ngobrol sebentar? Siap, oke. Oke, terima kasih. Gimana ini? Begini Bu Yuni, untuk kegiatan besok untuk besok kegiatan observasi, apakah Bu Yuni sudah siap? Insya Allah siap. Ya, ini makanya saya fokus cari bahan literasi untuk besok. Oh begitu, Masya Allah. Berarti ini Ustazah Yuni sepertinya sudah 80% ini untuk siap melakukan kegiatan observasi. Ya, seperti itulah. Oke, baik. Terima kasih Ustazah Yuni. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hidayah, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Bojonegoro. Saya di sini akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk tugas aksi nyata modul 2.3, yakni tentang kucing untuk supervisi akademik. Saya di sini ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ustazah Yuniasi. Baik, untuk kegiatan pra-observasi langsung saja kita akan mulai bersama rekan sejawat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Yuni. Waalaikumsalam, Ustazah Hidayah. Bagaimana Ustazah Yuni kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ya. Hari Rabu ini lumayan sedikit jamnya, jadi biasanya saya gunakan untuk persiapan pertemuan berikutnya seperti itu. Jadi agak longgar, makanya saya bisa janjian dengan Ustazah Hidayah. Baik, seperti kegiatan sebelumnya ya Bu Yuni ya, kita sudah merencanakan bahwa hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Nah, dalam melakukan kegiatan pra-observasi ini, saya di sini hanya ingin mengetahui saja tentang rencana kegiatan pembelajaran yang akan Ustazah Yuni lakukan. Saya nantinya akan bertanya tentang beberapa pertanyaan terkait kegiatan observasi yang akan Ustazah Yuni lakukan untuk besok ya. Siap. Izinkan saya bertanya, boleh ya Ustazah ya? Silakan, ya. Baik. Pertanyaan pertama di sini, besok untuk kegiatan observasinya itu kelas berapa, Us? Untuk besok saya jadwalkan di kelas 4A. Di kelas 4A. Ya, kelas 4A jam ke-3-4. Jam ke-3-4. Oke. Kemudian besok terkait tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Ustazah Yuni terapkan untuk kelas 4 tersebut? Jadi materi yang besok saya sampaikan, maksudnya ajarkan di kelas 4A itu sudah sampai di materi dampak pengambilan sumber daya alam dan upaya pelestariannya. Seperti itu. Untuk strateginya saya merencanakan untuk belajar berdiskusi dan presentasi. Jadi besok materinya tentang sumber daya alam. Ya, materi untuk pertemuan ini itu adalah sumber daya alam dan upaya pelestariannya. Untuk atau tujuan pembelajarannya itu mereka mampu mengidentifikasi dampak pengambilan sumber daya alam, lalu upaya pelestariannya. Kemudian untuk area pengembangan, nanti kira-kira apa yang akan dikembangkan dari siswa Ustazah Yuni tersebut? Jadi rencananya pembelajarannya kan berdiskusi. Jadi saya siapkan LKPD-nya itu berupa gambar-gambar dampak dari pengambilan sumber daya alam. Kemudian mereka secara berkelompok itu mendiskusikan. Dari kegiatan diskusi itu saya ingin mengembangkan karakter kerjasama, kemudian bernalar kritisnya. Baik, jadi di sini nanti ada beberapa bahan, yaitu gambar ya, LKPD, kemudian sumber belajarnya juga.
kebetulan sumber belajarnya karena kelas 4, 5, 6 di sekolah ini sudah menggunakan pembelajaran bisa menggunakan LMS, jadi berbasis HP gitu, IT ya. Jadi besok rencananya setiap kelompok itu kami sediakan tablet, jadi mereka biar mengakses sendiri, mencari sendiri informasinya dari tablet tersebut. Oke, luar biasa. Pertanyaan yang ketiga, untuk model dan strategi pembelajaran yang akan Ustazah Yuni lakukan untuk kegiatan besok? Untuk strateginya kita kooperatif learning, jadi kerjasama untuk menyelesaikan masalah. Karena kalau kami perhatikan anak-anak kelas 4 itu ketika dia diberikan tantangan atau soal itu yang seperti penjelasan atau apa itu, mereka cenderung belum perlu banyak latihan untuk merangkai kata-kata seperti itu. Jadi biar muncul keberaniannya, maka di situ dia berdiskusi, saling menyampaikan pendapat, walaupun tetap kita tidak bisa lepas, artinya tetap harus menyediakan sumber belajar yang pas untuk usianya. Berarti ini nanti menggunakan strategi kooperatif learning, tujuannya anak-anak supaya bisa kerjasama dengan kelompoknya, berdiskusi gitu. Kemudian model pembelajarannya apa, Ustazah? Model pembelajarannya itu tadi diskusi dan presentasi. Oh gitu ya, diskusi. Jadi antara strategi dan model pembelajaran ini saling berkaitan gitu. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu tentang penilaian. Nah, tadi kan anak-anak sudah melakukan kegiatan, kemudian tentunya seorang ustazah akan memberikan penilaian kepada anak-anaknya. Nah, bagaimana untuk sistem penilaiannya yang akan ustazah lakukan? Oke. Penilaiannya tentu di sini kan ada LKPD, ada 2 model penilaiannya. Iya. Oke, saya carikan. Ini ada penilaian hasil diskusinya. Nanti kan LKPD-nya itu ada gambar-gambar ya. Nanti di sini sudah di modul ajar saya sudah saya jelaskan ada penilaian hasil diskusi. Kemudian selain itu juga pada waktu presentasi, sikapnya ada waktu presentasi. Ini indikatornya kalau yang hasil diskusi itu pembahasannya dampak, muncul enggak ada pembahasan terkait dampak pengambilan SDA, kemudian ada upaya pelestariannya atau tidak, kemudian waktu presentasi itu sikapnya ketika menyampaikan pendapat bagaimana. Oke, berarti ini ada pengetahuan, ada juga nilai sikap. Baik, Masya Allah, sepertinya cukup ini Ustazah untuk pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan nanti dalam kegiatan pembelajarannya berjalan dengan lancar. Amin. Nah, tujuan saya di sini kan saya hanya ingin mengetahui ya Ustazah ya tentang nanti arahnya, rencana kegiatan pembelajarannya seperti apa, karena besok itu saya akan ikut memantau langsung di dalam kegiatan observasi panjenengan. Yes, ya. Oke, supaya nanti Ustazah ini juga lebih lebih siap begitu ya, kemudian lebih maksimal lagi sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah Ustazah sampaikan, mulai dari tujuan pembelajaran, kemudian strategi, modelnya, dan bentuk penilaiannya. Oke, semoga besok berjalan dengan lancar ya Ustazah Yuni. Terima kasih ya Ustazah juga ya, bisa ada kesempatan sharing sih. Iya, saya juga terima kasih karena Ustazah Yuni pas jam kosong ini bisa diajak berdiskusi dengan saya. Ya. Baik, demikianlah kegiatan pra-observasi yang sudah saya lakukan bersama rekan sejawat saya Ustazah Yuniasi. Semoga besok dalam kegiatan observasi dan dilanjutkan dengan pasca observasi berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar
Coba sambil gerakan. Mau berdiri? Mau. Oke, silakan keluar dari tempat duduknya. Ya. Ketika Ustazah bertanya bagaimana kabarnya, maka dijawab dengan semangat ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, sekarang Ustazah ingin ngajak kalian bermain. Ini satu kelompok bisa nggak kalau membentuk satu garis lurus gitu loh? Maksudnya ke belakang. Contoh kelompok sebaliknya. Sebaliknya. Maju. Kiri. Kiri. Mundur. Maju. Oke. Sekarang kalau Ustazah bilang lompat, lompat. Kalau sebaliknya lompat adalah duduk, paham? Kok maju-maju kok sebesar saya semua ini gimana ini? Sebenarnya. Sebenarnya. Maju. Lompat. Lompat. Sebaliknya. Sebaliknya. Kiri. Kanan. Lompat. Duduk. Oke, loh, nggak ada muridnya. Oke, tepuk tangan bagi kita semuanya. Saya tahu ini kalian nggak pede ini lompat. Kalau yang bawah nanti kayak apa? Apalagi dokternya silakan. Jika merasa haus boleh minum dulu. Minum apa, Us? Minum air putih. Ya, ya. Sekarang kita fokus ke Ustazah lagi. Hari ini kita sudah sampai di materi terakhir untuk pelajaran yang ketiga, yaitu tentang sumber daya alam. Kita hari ini akan belajar tentang dampak dan solusi pemanfaatan sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Angkat tangan yang bisa. Sumber daya alam adalah boleh nggak lihat buku? Kalau ada catatannya kenapa tidak? Ya, yuk. Ya, silakan. Sesuatu yang diambil dari alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oke, segala sesuatu yang diambil dari alam. Kata kuncinya ada alam dan kebutuhan. Kebutuhan siapa? Manusia. Manusia. Kemarin materi tentang jenis-jenis SDA berdasarkan asalnya sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu hayati dan non-hayati. Berdasarkan ketersediaannya dibagi dua juga, yaitu oh ya, terbarukan dan tidak terbarukan. Kita beri tepuk hebat untuk kelompok kreatif. Ini entah catatannya yang lengkap atau memang anaknya yang aktif dan kreatif. Yang lain itu bingung. Yang mana ini yang? Oke, tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri. Hebat. Tadi sudah kebalik ya kanan kirinya. Ya ini masih ke bawah sebaliknya dan sebenarnya. Nah, kenapa kita harus belajar materi dampak dan solusi pemanfaatan SDA agar ketika kita memanfaatkan sumber daya alam itu tidak berlaku apa kemarin? Eksploitasi. Eksploitasi. Siapa yang bisa menjelaskan eksploitasi itu apa? Ya, Sabit. Gimana? Oh iya, terima kasih. Fokus sekali ya. Diinfo lagi, Pak. Ini jempol berapa? Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan. Secara berlebihan. Akibatnya kalau dieksploitasi pasti akan memberikan dampak. Kalau memberikan dampak, dampaknya itu akan mempengaruhi siapa?
Siapa? Manusia. Ya, oke ya. Maka kita pelajari apa itu dampaknya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya kita harus cari solusinya. Oke, sudah siap belajar? Ya. Ustazah bagikan LKPD. Kemudian setiap kelompok nanti silakan dicari ya permasalahan yang Ustazah tunjukkan di gambar LKPD-nya ini ya, dicari secara gantian, tolong karena ini fasilitas sekolah menggunakannya dengan bertanggung jawab. Oke ya, Ustazah bagi satu persatu. Akil, Aisyah, silakan. Hati, izin. Latifah, Tiar, Moca, Mela, Allah Akbar, Moka, Mandiri, Zafif, perwakilan Zafif, Fikri, yang terakhir Milva. Oke ya, dinyalakan kalau tabelnya masuk. Password untuk Baby kelas 4A S D 3 4 ya. Apa yang harus kalian kerjakan di LKPD? Pertama, dari gambar tersebut dicari apa dampaknya. Yang kedua, solusi. Ustazah, kemudian setelah selesai, nanti masing-masing kelompok bisa mempresentasikan di depan. Kebetulan gambarnya ada 5, kelompoknya ada 5, jadi satu-satu presentasinya. Ya, berakhlak mulia mengerjakan, mempresentasikan gambar nomor 1, mandiri gambar nomor 2, bernalar kritis gambar nomor 3, kreatif gambar nomor 4, gotong royong gambar nomor 5. Yang lain nanti boleh bertanya ya. Paham dengan instruksi Ustazah? Paham. Ustazah beri waktu 20 menit mengerjakan. Silakan. Dalam ya. Kenapa itu? Halo. Mulia mempresentasikan dampak dan solusi gambar 1, mandiri
gambar 2, bernalar kritis gambar 3, kreatif gambar 4, gotong royong gambar 5. Oke, kelompok berakhlak mulia bisa maju. Ya, tab-tabnya harus dikembalikan saja. Silakan. Ya, salam dulu. Kelompok yang lain yang masih di tempat duduknya, ingat kesepakatan kelas kita, salah satunya adalah menghormati orang lain. Jika ada temannya yang mempresentasikan hasil diskusi, kelompok yang lain menyimak, memperhatikan. Jika ada yang perlu ditanyakan, boleh bertanya. Nanti kasih kesempatan temannya bertanya ya. Silakan, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berakhlak mulia akan mempresentasikan gambar nomor 2. Ya, silakan. Dampak semakin maraknya penebangan liar yang semakin Yang keras berbekal. Ini mengurangi sampah plastik. mengurangi sampah plastik, betul lah. Ini kebanyakan itu kan sekarang kita dikit-dikit diwadahi plastik, dikit-dikit diwadahi plastik. Kita sebagai pelajar bisa membantu memberikan solusi agar sampah plastik tidak semakin banyak dengan cara membawa botol minum. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Semoga kalian selalu sehat dan benar-benar bisa bersama-sama berkontribusi untuk mengurangi sampah ya yang ada di sekitar. Sadari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini tibalah saatnya pada tahapan pasca observasi. Saya di sini ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ustazah Yuni. Assalamualaikum Ustazah Yuni. Waalaikumsalam. Sehat Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Nah, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi karena Ustazah Yuni kemarin sudah melakukan kegiatan observasi. Baik, langsung saja ikuti kegiatan pasca observasi saya bersama rekan saya. Ustazah Yuni, kemarin kan Ustazah sudah melakukan kegiatan observasi Ya. Nah, hari ini kita ngobrol-ngobrol santai begitu ya Us? Siap. Karena dari kegiatan kemarin saya juga sudah mencatat beberapa tentang proses yang sudah Ustazah lakukan di dalam kelas. Nah, tujuan kali ini adalah dari pasca observasi ini saya selaku kemarin ikut memantau kegiatan itu ingin mengevaluasi bersama tentang kegiatan pembelajaran yang sudah Ustazah Yuni rencanakan. Siap Ustazah? Siap. Oke, santai saja ya Us ya. Oke. Baik, karena kemarin saya juga sudah mencatat beberapa. Nah, izinkan saya juga untuk bertanya. Yang pertama yaitu bagaimana perasaan Ustazah Yuni setelah melakukan kegiatan observasi, apalagi di dalam kegiatan itu hadir seorang observer begitu. Bagaimana Bu Yuni? Usia Yuni? Perasaannya pertama, kemarin kan apa yang saya rencanakan itu berjalan dengan lancar ya di kelas. Kemudian ketika ada observer yang ikut dalam pembelajaran itu juga ada nilai plusnya. Artinya anak-anak di sini juga istilahnya merasa diperhatikan. Kemudian dia benar-benar sungguh-sungguh ketika proses pembelajaran tersebut sesuai yang instruksi yang saya berikan itu. Jadi kalau saya merasa kemarin dari apa yang saya rencanakan dengan hasilnya itu sudah sesuai. Yeah. Dari kegiatan proses pembelajaran kemarin bisa Ustazah Yuni ceritakan lagi
yang sudah dilakukan di dalam kelas mulai dari proses pembelajarannya? Oke, jadi proses pembelajaran kemarin itu di awal ada kegiatan apersepsi untuk mengumpulkan fokus anak-anak ya. Kemarin itu jam ketiga 4 ya, bukan jam pertama. Jadi kan masih harus dikondisikan lagi untuk aktivitas anak-anak. Jadi saya isi dengan ice breaking ya. Kemudian juga dari ice breaking tersebut anak-anak duduk berkelompok karena memang sesuai dengan rencana, yaitu cooperative learning berkelompok. Ada LKPD yang sudah saya siapkan, kemudian media belajarnya pakai tablet untuk mengakses informasi. Ada 5 kelompok dan alhamdulillah semuanya dapat alat tersebut. Jadi satu kelompok 1 tablet. Kemudian saya awali dengan saya sampaikan dulu tujuan dari kegiatan pembelajaran. Anak-anak memahami instruksi yang saya berikan, waktu yang saya alokasikan kapan itu untuk mereka mencari informasi, kapan mereka presentasi, itu sesuai. Jadi alhamdulillah masing-masing dari mereka itu disiplin, artinya sesuai dengan kesepakatan kelas yang tertempel di setiap ruang kelas itu adalah disiplin waktu atau tertib itu tercapai. Kemudian bernalar kritisnya juga muncul karena dari ini LKPD yang dikumpulkan, saya lihat juga mereka bisa menyusun kalimat itu yang enak dibaca gitu loh. Jadi mulai walaupun ya ada yang memang yang panjang gitu kan tinggal ngambil, tapi ketika menggabungkan itu terbacanya sudah paham apa yang dia tulis. Jadi tidak hanya nyontoh saja tapi dikasih kalimat-kalimat yang runtut gitu. Berarti di situ anak-anak dari strateginya yang melakukan strategi kooperatif learning itu berjalan begitu ya Ustazah ya. Jadi anak-anak juga ketika membuat deskripsi, jadi anak-anak juga mungkin bekerja sama untuk kalimat-kalimat atau kata-kata yang dikumpulkan gitu. Terus jadi waktunya cukup ya tadi sampai di akhir kegiatan refleksi mereka apa yang mereka pahami, maksudnya sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Jadi tujuan pembelajarannya tercapai, perasaan mereka senang ya, seperti itu. Itu saya rasa sudah sesuai dengan skenario. Oke, luar biasa ini proses pembelajaran yang sudah dilakukan, mulai dari tujuan pembelajaran, metode, strategi, bahkan mungkin penilaian juga sudah berjalan dengan lancar ya Ustazah ya, sesuai dengan instruksi yang sudah disampaikan. Oke, pertanyaan selanjutnya, ketika melakukan kegiatan pembelajaran, apakah ada hambatan dari proses pembelajaran tersebut? Kalau hambatan kemarin walaupun sudah dibuat berkelompok seperti itu, karena dalam pengelompokannya itu saya mengikuti kelompok P5 ya yang sudah ada di setiap kelas. Jadi saya tidak mengelompokkan berdasarkan mungkin besti-bestian seperti itu. Jadi saya tinggal mengikuti aja di kelompok P5 yang sudah ada di kelas. Jadi beragam dalam satu kelompok itu, bahkan mungkin dalam satu kelompok ada yang 5, ada yang 6 anak ya. Kalau yang anak yang aktif itu paham, maksudnya di LKPD kemarin kan saya sediakan 5 gambar. Maksud saya tuh tujuannya ada yang satu mencari informasi lewat tablet itu, yang lainnya menulis, maksudnya berbagi tugas seperti itu. Tapi saya lihat ada memang anak-anak yang sudah paham, seperti kamu gantian yang nomor 2 cari kata kuncinya ini, coba ketik ini, terus nanti kalimatnya gitu. Ada juga yang istilahnya tidak paham dengan berbagi tugas itu, jadi dia diam saja aja ya ikuti nggak berusaha untuk pengen pegang nyari sendiri, nemukan sendiri, baca itu kok enggak ya. Tapi kalau di rata-rata maksudnya itu ya sudah semuanya aktif seperti itu. Tapi ya memang dalam kelompok itu saya lihat sendiri pasti ada 1-2 anak yang
tipenya Pasif seperti gitu ya pasif, walaupun metode dan itu tidak hanya dengan strategi cooperative learning, ada memang ya dengan strategi yang lain itu pun kadang juga seperti itu. Makanya saya kadang gini, setiap mau masuk kelas itu di perencanaan itu saya bayangkan ketika mau membuat modul ajar itu, kira-kira untuk anak ini dia nanti berubah menjadi aktif atau tetap seperti itu, ganti-ganti metode. Jadi itu pinter-pinternya kita cari literasi, baca, kayaknya kalau dibuat seperti ini cocok kayak, jadi seperti itu. Walaupun juga kadang tidak 100% itu sesuai dengan harapan. Jadi ya, istilahnya jangan sampai kita walaupun saya ganti metode paling ya anaknya itu lagi yang yang pasif itu tidak, tetap kita harus gali pada suatu momen tertentu mungkin dia akan jadi aktif. Cuman ya yang penting di kegiatannya itu dia kalau berkelompok itu kan ada yang saling mengingatkan, seperti itu. Itu aja. Oke, jadi ini hambatan atau kendala itu ada anak yang kurang masih tetap kurang pasif, aktif, masih pasif mengikuti pembelajaran berkelompok begitu. Jadi ini untuk strategi kooperatifnya kurang mengena berarti ya untuk anak yang kurang tadi. Tentu itu. Jadi bingung maksudnya ini mau gimana ya maksudnya supaya dia tuh aktif gitu. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ustazah, apa alasan hambatan tersebut kok bisa terjadi di dalam kelas? Kalau saya perhatikan karena memang ini maksudnya kemarin kan tentang dampak dan solusi terkait sumber daya alam. Nah, dia karena kita sumber belajarnya dari informasi yang ada di Google, maksudnya seperti itu, tidak langsung ke tempatnya langsung, jadi kurang mengena. Mungkin suatu saat maksudnya perlu dia dihadirkan, padahal saya juga sudah menyiapkan video, tapi kan tetap namanya anak sekarang belajar itu kalau tidak secara langsung itu, kalau secara langsung itu biasa katanya lebih banyak yang nah itu mungkin dia kurang tertariknya di situ. Oke, jadi ada kurang ketertarikan tentang materi yang tadi dihadirkan karena kan cuma gambar, seperti itu ya. Saya rasa itu kalau kemudian juga ya memang anaknya saya juga perlu lebih dekat lagi istilahnya secara personal lah gitu. Dia tuh nyamannya belajar yang kayak gimana sih ya, harus gitu. Jadi ada catatan-catatan khusus untuk anak-anak tertentu yang memang dengan beberapa metode itu kok tetap masih tetap itu. Jadi lebih kenal lebih dekat, istilahnya nggak bisa semua anak itu pakai ini nanti semuanya bahagia, semuanya aktif. Pasti ada beberapa anak yang ya cenderung kita harus mencari informasi lebih banyak tentang gaya belajarnya. Oke, jadi ini ada dua ya kesimpulannya. Yang pertama yaitu anak kok kurang tertarik itu mungkin karena yang pertama harus belajar langsung supaya lebih menarik. Yang kedua yaitu dengan melalui pendekatan personal antara guru dan mengetahui gaya belajarnya anak-anak tertentu. Jadi berdiferensiasi begitu biar berdiferensiasinya tuh bisa mengena. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, karena tadi Ustazah Yuni sudah menyampaikan hambatan, kemudian kenapa anak tersebut, alasan kenapa tidak bisa aktif dalam kegiatan pembelajaran, kemudian bagaimana solusinya Ustazah untuk mengatasi anak seperti itu, meminimalisir seperti itu? Jadi setiap kita ganti materi, kita harus membayangkan secara penuh metodenya yang tepat itu yang apa. Jadi harus ganti-ganti metode. Kemudian juga pengelompokannya mungkin kemarin itu kan ada yang sampai 6 ya satu kelompok, itu menurut saya terlalu besar. Jadi nanti biar kelihatan pembagian tugasnya, kerjasamanya itu satu kelompok mungkin hanya 4 siswa saja. Karena kebetulan materi pekan depan itu adalah sumatif ya, kemudian
ada juga yang sudah masuk ke materi baru. Nah itu saya mencoba untuk mencari dengan materi seperti ini cocoknya itu dengan strategi ya bagaimana itu. Kemudian juga saya lebih ke menanyakan, mengkonfirmasi anak-anak tersebut itu ke wali kelasnya, apakah anaknya memang pasifnya itu hanya di pelajaran saya, hanya hari itu saja. Nah itu mungkin nanti bisa kelihatan gitu loh. Terus kemarin juga kalau menurut saya karena apa ya istilahnya perasaan anak itu setiap hari mungkin berubah-ubah ya. Jadi kan harus ada waktu, misalkan saya tahu seperti itu harus segera didekati, ditanyakan bagaimana perasaannya. Mungkin apa ya seperti menunjukkan ketika awal di persepsi itu ya masing-masing anak mungkin menyampaikan perasaannya. Jadi nanti jangan sampai di akhir tuh saya baru kayak menyimpulkan sendiri versi saya, tapi kalau di persepsinya saya tanya nggak usah mereka nulis, mungkin tinggal nunjuk mana yang menggambarkan perasaanmu hari ini, mungkin di situ bisa lebih tahu. Jadi didekati, ditanya, bukan diperlakukan yang berbeda, tapi kan kita sudah anak ini ternyata berangkat tadi ada sedikit masalah gitu, dari rumah, jadi seperti itu yang luar biasa solusi yang sudah Ustazah sampaikan. Nah, dari ketiga solusi yang sudah Ustazah Yuni sampaikan, yang pertama itu akan mencoba mengatur metode strategi mungkin diganti sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua mengelompokkan supaya lebih efektif. Yang ketiga yaitu sharing dengan wali kelas terkait anak tersebut. Apakah hanya pada pembelajaran Ustazah saja atau yang lain? Hanya kemarin saja kan kita nggak tahu. Jadi harus sharing dengan wali kelas. Oke, yang terakhir Ustazah, karena Ustazah sudah menyampaikan solusi, kira-kira untuk actionnya kegiatan pembelajaran ke depan untuk lebih baik lagi, kapan akan dimulainya? Ya jelas ya, karena ini masuk pembelajaran aktif ya, otomatis minggu depan sesuai jadwalnya hari Selasa itu di kelas tersebut dan seperti itu. Jadi ini secepatnya begitu ya, Mas kan, ya? Maksudnya kan waktunya jalan terus, maka materi kan juga jalan terus. Jadi harus segera dilakukan, segera dievaluasi. Kemudian habis itu kita coba strategi baru menyusun itu, nanti segera dilaksanakan. Baik, mungkin cukup ini Ustazah pertanyaan saya terkait kegiatan observasi yang sudah Ustazah Yuni lakukan kemarin. Nah, dari kegiatan ini Ustazah Yuni sudah menyampaikan dari solusi kemudian rencana. Harapan saya semoga rencana perbaikan ini berjalan dengan baik, kemudian bisa membantu kegiatan pembelajaran lebih positif lagi, kemudian memaksimalkan potensi siswa ya di dalam kelas, apalagi kegiatan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Mungkin itu ya Ustazah Yuni. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena Ustazah Yuni sudah bersedia untuk saya observasi kegiatan pembelajaran di kelas 4A ya Ustazah ya, di kelas 4A. Semoga besok kegiatan perbaikannya berjalan dengan lancar dan saya tunggu infonya terkait perbaikan yang nantinya sudah dilakukan. Ustazah Yuni, mungkin ada yang mau diomongkan terkait kegiatan hari ini, pesannya atau apa mungkin? Maksudnya memang kita sebagai guru itu perlu misalkan melibatkan istilahnya sebagai bahan introspeksi cara mengajar kita perlu melibatkan orang lain ya, misalkan jadi tidak harus menunggu jadwal supervisi dari kepala sekolah, tapi dengan rekan sejawat. Artinya dari situ nanti kita tahu kekurangannya di mana, kemudian nanti apa yang harus kita lakukan, dan bisa jadi ajang sharing, mungkin berbagi pengalaman seperti itu. Itu aja, Ustazah. Terima kasih. Jadi intinya kita harus membangun kolaborasi dengan teman sejawat, kemudian sharing dengan teman juga.
Baik, demikianlah Ustazah Yuni. Sekali lagi saya mohon maaf sudah merepotkan panjenengan dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Baik, demikianlah kegiatan pasca observasi saya dengan rekan saya Ustazah Yuni dalam melengkapi kegiatan aksi nyata di modul 3.3 tentang kucing untuk supervisi akademik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah Yuni. Sama-sama.